يا مكة بث الأنسام فضيوفك أهدوك وئام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Segenap pengurus musala Al-Muslimin dan juga musala Al-Awabin yang kita muliakan, para jamaah salat subuh yang di musala, juga segenap warga di lingkungan musala Al-Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali bertemu dalam majelis bulanan. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan, menambah wawasan dan mengokohkan amal solih kita insyaallah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga segenap umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan yang sakit. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan juga Allah terima amal ibadah kita, juga orang-orang yang sudah mendahului kita. Terutama juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan yang luka Allah sembuhkan, yang gugur Allah terima sebagai para syuhada, dan Allah berikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan dalam melawan penjajah Zionis Israel. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. Kita sudah masuk ke hadis yang nomor 10 dari 40-an hadis Arba'in Nawawiyah. Berarti harusnya udah hafal 9 hadis kita ya. Cuman karena enggak ngafal, ya enggak hafal. Hafalnya hadis pertama doang ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis yang ke-10 ini berkaitan dengan perintah untuk memakan hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang buruk, riba dan sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ini perawi pertama, jadi sahabat Nabi yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, telah memerintahkan kepada orang-orang beriman
bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah telah memerintahnya kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai segenap rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulu minat thayyibati, makanlah dari hal-hal yang baik. Wa'malu sholiha, dan beramallah dengan amal yang solih. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu berupa rezeki yang baik. Nah, kalau tadi kepada Rasul, ini kepada orang beriman, mirip perintahnya sama, agar memakan hal-hal yang baik. Summa dzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan, ar-rajula, ada seseorang, yutilus safara, dia melakukan perjalanan yang jauh, ash'atha, hingga pakaiannya kusut gitu kan. Dulu jalan kaki atau naik kuda, naik unta gitu. Aghbaro, berdebu pula gitu kan, sekujur tubuhnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, harusnya orang seperti ini yang kusut, yang berdebu dalam perjalanan, itu doanya mustajab. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan, selalu makan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Yang harusnya doa orang seperti ini dikabulkan, tapi karena dia selalu terkait dengan yang haram, ya ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi poin-poinnya, pertama, Allah nyuruh para rasul dan orang beriman. Jadi perintah kepada rasul itu juga perintah kepada orang beriman. Kalau rasul disuruh makan yang baik, kita juga disuruh makan yang baik. Poin yang kedua, Allah uji kita di dunia ini, ada hal-hal yang dilarang, ada yang haram, khomer, babi, bangkai, darah gitu kan, itu jauhi, hindari. Nah, jadi sebagai ujian bagi kita, meskipun babi itu lezat kata orang yang pernah makan. Ada yang pernah nyobain nggak? Ya, kalau darurat di hutan gitu kan, nggak ada makanan selain babi, ya boleh. Tapi kan alhamdulillah kita mah nggak pernah makan babi gitu kan. Meskipun bipang tuh, babi panggang itu, lezatnya mantap katanya kan. Tapi masuk neraka kalau nggak darurat gitu kan. Nah, jadi kita harus menghindarinya. Kemudian Allah nyuruh para rasul untuk beramal solih, maka orang beriman juga disuruh untuk beramal solih. Jadi ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Yang buruk itu ujian bagi kita agar kita mampu meninggalkannya. Kemudian semua makanan itu berasal dari rezeki Allah. Kita disuruh ikhtiar, tidak boleh sombong, karena semuanya bersumber dari Allah, baik itu makanan, minuman maupun pakaian. Lalu Rasul menyebutkan poinnya di hadis ini, doa itu seharusnya dikabulkan Allah berdasarkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan mengabulkannya.
Syarat-syarat doa yang dikabulkan antara lain ketika dalam perjalanan. Jadi manfaatkan kalau kita lagi safar itu doanya mustajab. Nah, jadi kalau bepergian kemanapun, contoh panas ke Jawa gitu kan, Jawa Barat, itu juga doanya dikabulkan lagi safar. Nah, kemudian makanan yang halal itu juga sumber dikabulkannya doa. Nah, kemudian yang menghalangi doa itu makanan minuman yang haram. Nah, jadi kita harus menghindari makanan minuman yang haram. Kalau sekarang ditambah yang difatwakan MUI kemarin tuh, yang produk-produk yang mendukung penjajah Zionis Israel udah jadi haram. Upayakan cari penggantinya. Apa saja? Ya banyak yang biasa kita beli gitu kan di warung-warung, apa di kebutuhan harian kita ada alternatifnya. Cari yang tidak haram. Nah, maka hadis ini jadi pedoman bagi kita. Orang beriman itu disuruh menjadi orang yang baik. Jadi tidak lagi bergelimang dengan hal-hal yang buruk. Nah, makanya perlu upaya lebih, karena menuju surga itu memang banyak aral rintangannya. Tidak mudah. Kata Rasul di hadis lain, inna sil'atallahi ghaliyah. Surga itu mahal, tidak murah. Makanya harus ada ikhtiar dari kita semua. Nah, mari kita lihat lebih rinci lagi hadis ini dalam masalah akidah. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. Allah itu tanpa celah, maha sempurna, tidak ada kekurangan apapun dalam berbagai sisinya, baik sebagai pencipta, baik sebagai pengatur, baik sebagai zat yang wajib disembah oleh kita. Kemahasempurnaan Allah ini bisa dilihat dari ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Ayat-ayat kauliyah di Al-Quran banyak memberikan informasi tentang Allah kepada kita, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Tapi Allah bukan seperti kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah punya mata, Allah punya tangan, tapi tidak seperti manusia. Jadi jangan menyerupakan Tuhan kita dengan manusia. Jadi sifat-sifat Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Karena kalau kita membayangkan seperti kita, ya Allah mah bukan seperti kita. Walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah. Kalau kita, meskipun penciptaan kita termasuk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi yang mencipta itu maha segalanya. Makanya tidak boleh kita membayangkan Allah itu dengan bayangan yang bisa dicapai oleh akal kita, nggak sampai. Makanya nanti di akhirat itu, di surga itu, kenikmatan terbesar itu bukan makan minum, hubungan suami istri, bukan, tapi kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita sendiri. Di sini kan nggak kebayang. Makanya ada orang yang salah membayangkan. Jadilah seperti Nasoro itu, membayangkan bahwa Isa itu anak Allah. Jadi salah bayangannya gitu kan. Kalau Isa anak Allah, berarti Allah mirip Isa dong. Itu salah dalam membayangkan. Makanya Allah sebut mereka itu waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Jadi sesat dalam akidah. Karena itu Allah adalah yang maha segalanya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celah
seperti yang ada pada kita. Kalau kita kan sakit, Allah nggak pernah sakit. Kita tidur, Allah nggak pernah tidur. Kita makan minum, Allah nggak butuh makan minum. Model gimana? Ya nanti masuk surga dulu gitu kan. Makanya orang-orang kafir, mereka itu di dunia tidak bisa lihat Allah, di akhirat juga tidak bisa lihat Allah. Allah enggan dilihat orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim yang masuk neraka tuh. Karena Allah hanya bisa dilihat oleh penduduk surga. Berdasarkan dalil di surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari-hari itu terlihat wajah penduduk surga berseri-seri. Mereka melihat Tuhannya dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi bersabar di dunia hingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah maha baik, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, fala yaqbalu illa amalan sholiha. Allah hanya menerima yang baik-baik dan Allah hanya menerima amal-amal yang sholih. Seperti dalam surah Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh itu yang sampai. Jadi amal soleh itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Kalimat-kalimat thayyibah itu baca Quran, baca solawat, baca zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang akan sampai. Tapi kalau ucapan ngalor ngidur yang nggak bakal sampai, nggak ada pahalanya gitu kan. Makanya basahi lisan kita dengan zikrullah. Wal amalus sholih, sementara itu amal sholih matawaffara fi hadal unsuran, dia harus mencakup dua unsur ini. Yang pertama, ayyakuna muwafiqan li syariatil islamiyah, dia harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang disebut amal soleh itu ada tuntunannya, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi, ataupun hasil dari ijtihad tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Model gimana? Ya model gini, pengajian di subuh Ahad. Emang ada Nabi ngaji di subuh Ahad? Enggak ada. Nabi itu biasa ngajinya di Kamis, hari Kamis malam. Kita kok Ahad subuh? Ya enggak masalah, karena substansinya sama, waktunya beda. Atau arisan paketan, enggak ada di zaman Nabi arisan paketan. Tapi kan substansinya silaturahim, jadi boleh. Begitu ya. Jadi yang tidak bertentangan dengan syariat kita, meskipun waktunya beda, caranya beda, tapi substansi isinya sama, maka itu hal yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang harus ada dalam amal soleh, ayyakuna khalisan liwajhillahi ta'ala. Jadi ikhlas karena Allah, tidak ada riya di sana, tidak ada pamrih di sana. Nah kalau enggak ikhlas itu mutung biasanya. Jadi datang nih ke pengajian, wah enggak ada makanannya, akhirnya mutung gitu kan, wah enggak ngaji lagi. Nah itu enggak ikhlas gitu kan. Atau silaturahim, enggak dapat apa-apa, enggak ikhlas hatinya, ya enggak dapat pahala. Makanya amal soleh itu diterima kalau hanya murni lillah, karena Allah. Ya dapat makanan, alhamdulillah. Enggak dapat juga ya enggak masalah gitu kan.
dapat tentengan, alhamdulillah. Nggak dapat ya dapat ilmu, insya Allah gitu kan. Jadi sesuatu yang karena Allah itu membahagiakan, tapi sesuatu yang karena selain Allah pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Jadi kita harus mulai mengikhlaskan diri dalam semua perbuatan kita, sehingga bersih dari riya, bersih dari kesombongan, bersih dari sifat-sifat iri dengki yang bisa masuk ke dalam hati kita. Termasuk nih nanti dalam kontestasi politik gitu kan, udah jor-joran keluar modal nggak dapat, stres gitu kan, depresi, gila, ya nggak boleh gitu. Kalau namanya lomba itu ya ada yang menang, ada yang kalah. Caranya juga ya harus benar gitu kan. Itu banyak yang rumah sakit nyiapin bed tambahan tuh untuk mereka yang stres gagal tuh. Nah kalau kita mah nggak boleh. Orang-orang muslim dalam semua amal kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya sabar gitu kan. Makanya dalam semua urusan itu hanya ada syukur atau sabar. Termasuk sakit gitu kan, termasuk korban gugur di Palestina, enggak ada yang sia-sia. Yang gugur langsung masuk surga itu Masya Allah. Yang luka itu menggugurkan pahala. Jadi semuanya dalam lingkup takdir Allah. Coba mati syahid itu kan Rasul aja berharap 3 kali matinya gitu kan. Mati syahid mereka di surga beterbangan, makan dan minum dari makanan surga. Kalau yang mati biasa kan melewati alam barzah, nunggu dulu di alam kubur, di alam arwah, di alam barzah. Tapi yang mati syahid langsung ke surga, cuman bentuknya aja Allah tempatkan di burung-burung hijau yang indah. Nah enakan mana? Ya enakan di surga makan minum gitu kan, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi 2 syaratnya amal soleh diterima Allah, tidak bertentangan dengan syariat, dan yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi akidah ya. Jadi tidak diterima kecuali ikhlas karena Allah. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka orang beriman itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Makanya nih kenapa kita harus memperbanyak amal, karena kita nggak tahu ikhlas tidaknya. Coba dalam sehari semalam 5 waktu mana yang ikhlas tuh? Ya mudah-mudahan 1 diantaranya ikhlas gitu kan. Subuh ya mudah-mudahan ikhlas, duhur kurang ikhlasnya gitu kan, asar kurang juga, ya mudah-mudahan maghrib isanya ikhlas gitu. Jadi ada yang diterima oleh Allah. Tidak seperti orang kafir, semua amalnya habaan mansura, beterbangan seperti debu. Kita kan pengennya semuanya diterima oleh Allah, tapi kan kita tahu diri, kemampuan kita. Coba tadi sholat subuh khusyuk enggak? Ya kita yang tahu. Bisa jadi di awal Allahu Akbar khusyuk, ya alhamdulillah. Nanti pas lagi dengerin bacaan imam di hati, wah bacaannya panjang nih gitu kan, imamnya bacaannya kurang enak nih, itu nggak khusyuk lagi itu. Nah makanya itu godaan setan. Kita terus melawan bisikan-bisikan setan itu. Nah kemudian yang kedua, ilmu suluk. Dalam ilmu akhlak itu, hadis ini Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang baik. Jadi makanan yang halal itu akan mengantarkan kepada sifat-sifat yang baik.
Kalau orang makanannya halal, di samping sehat secara fisik, dia juga sehat secara psikis. Jadi jasmani rohaninya sehat. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memilih yang baik-baik. Jangan sampai ada makanan yang haram, jangan sampai ada pakaian yang haram. Di rumah kita itu barang-barangnya dari yang haram-haram, hasil mencuri, hasil korupsi gitu kan, hasil berkhianat, nggak boleh, karena itu akan berdampak kepada karakter orang-orangnya. Termasuk kalau makanannya nggak dijaga, semua dimakan gitu kan, maka tabiatnya juga jauh dari akhlak mulia. Coba orang-orang yang makanannya enggak dipilah-dipilih, temperamental, emosional gitu kan, nggak ada kebahagiaan karena semuanya masuk gitu. Padahal kesucian jiwa itu juga terkait dengan makanan yang dikonsumsinya. Kalau makanannya bercampur aduk yang halal yang haram, itu ibadahnya berat, ke mushola berat gitu kan, baca Quran apalagi doanya enggak diterima. Nah, makanya ya kita harus memilah-milih. Mendingan lapar dikit gitu kan, jangan ambil aja semuanya tanpa dipilah dan dipilih. Kemudian ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah, tunduk patuh dalam kondisi kusut masai gitu kan. Lalu Allah bertanya, lalu Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima tastajibu li abdika haza. Enggak. Kenapa engkau enggak kabulkan doanya orang ini? Dia udah serius doanya. Nabi Musa kan bisa langsung bicara sama Allah. Satu-satunya nabi yang disebut kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah itu hanya Nabi Musa. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, innahu law baka hatta talifat nafsu. Wahai Musa, andai dia nih menangis sampai habis air matanya, wa rafa'a yadayhi hatta balagu ananas sama, meskipun dia menengadahkan tangan hingga nyampe gitu kan di awan, mastujibtu lahu, aku tidak akan mengabulkannya. Kenapa? Ya Rabbi lima zalik, kata Nabi Musa, kenapa demikian wahai Tuhanku? Qala, maka Allah berfirman, li anna fi batnihil haram, karena di perutnya ada hal-hal yang haram. Wa ala dhahrihi, di pakaiannya juga haram. Wa fi baitihi al haram, di rumahnya juga ada yang haram. Jadi sampai kiamat pun doa enggak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita harus mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dalam ikhtiar mencari rezeki ya jangan sampai yang penting dapat, enggak. Tapi kalau haram ya enggak boleh. Termasuk sekarang itu transaksi ribawi banyak banget gitu kan. Jadi kita sulit menghindar dari riba. Termasuk bank riba gitu kan. Gadai riba juga gitu kan. Nah, jual beli riba juga, padahal harusnya jual beli mah bersih dari riba. Sekarang itu banyak gorornya, banyak penipuannya, banyak ketidakjelasannya gitu kan. Maka kita harus cari alternatif yang sedapat mungkin jauh dari praktek ribawi. Sekarang udah ada bank syariah, meskipun belum murni syariah, yaitu yang dipilih. Sekarang sudah ada pegadaian syariah,
Jangan gada yang di pinggir jalan itu, Masya Allah. Itu banyak banget sekarang. Jadi solusi bagi orang-orang untuk dapat uang cash gitu kan. Cuman kan bunganya gede banget. Bisa 100-200%, apalagi pinjol gitu kan, Masya Allah. Orang minjem 25 juta jadi 5 miliar, itu kan gimana, nggak bikin gila tuh. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara terlilit utang. Nah, ini praktek seperti ini harusnya tidak ada di masyarakat muslim. Cuman kita sudah terjerat jauh gitu kan, sehingga biasa melakukan praktek ribawi. Ujungnya ya hidupnya enggak berkah. Kalau enggak berkah ya banyak masalah. Nah, ya kita harus ikhtiar memilih jangan sampai terjerat praktek ribawi. Sehingga ada ungkapan nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali kami lapar. Akalna la nasba. Kalaupun kami makan enggak sampai kenyang banget gitu kan, sehingga tidak berlebihan, sehingga fisiknya sehat, jasmaninya juga sehat, ruhaninya juga sehat. Nah, kemudian dalam masalah fikhiyah, hadis ini bahwa Allah menerima yang baik-baik dan tidak menerima yang buruk. Maka dalam praktek keseharian kita, seorang mukmin tidak bisa mendekat kepada Allah menggunakan hal-hal barang-barang yang haram. Contoh, dia hasil korupsi dipakai ibadah haji, nyumbang masjid, enggak bakal diterima oleh Allah. Dari praktek ribawi dipakai sedekah, enggak diterima sedekahnya oleh Allah. Dulu saja orang-orang kafir Quraisy ketika membangun Ka'bah, mereka itu menolak uang sumbangan dari hasil rumah bordil gitu kan. Dulu kan perzinahan marak gitu kan. Ada apa namanya, bosnya itu apa namanya tuh, mucikari, nggak boleh itu. Ditolak, nggak boleh, ini hasil dari mucikari nyumbang untuk bangun Ka'bah, nggak boleh. Itu mereka kafir kala itu, karena ini rumah Tuhan gitu kan. Mau kita mah sumbangan siapa aja diterima gitu kan. Makanya kadang-kadang Masya Allah miris juga gitu kan. Kita nggak memilah-milih, ini bangun masjid, sumbangan itu harus dari yang baik. Ini mah yang penting nyumbang aja kan diterima. Makanya ntar nggak berkah masjidnya gitu kan. Nah, makanya kita mah pilih-pilih yang baik, jangan sampai ada tercampur yang haram. Nah, jadi dermawan hasilnya dari uang-uang yang nggak jelas, yang nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika hartanya haram, maka tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Nah, kecuali untuk infrastruktur umum gitu ya. Kita punya uang di bank, deposito, tapi bunganya enggak kita ambil. Nah, bunga ini boleh untuk bangun MCK, untuk bangun jalan gitu kan. Karena ada kasus dahulu itu, orang-orang kaya di Arab tuh naruh duitnya di Swiss. Itu kan bunganya berlipat banyak. Kalau bunganya nggak diambil, itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk memerangi orang-orang Palestina. Orang Arab ngambil uang modalnya doang, nggak mau ngambil bunganya. Makanya ada fatwa kemudian ambil itu bunganya untuk kebutuhan masyarakat umum. Tapi tidak boleh untuk bangun masjid, untuk sarana-sarana kebaikan. Dia bolehnya untuk bangun MCK, bangun jalan gitu kan.
Nah, kalau mereka naruh uang kan bukan ratusan juta, miliaran gitu kan, bunganya kan gede gitu kan. Nah ini jadi persoalan juga. Nah, maka sesuatu yang haram ya tetap haram meskipun ditaruh di hal-hal yang baik, nggak bisa berubah. Nah, sehingga bagi mereka yang punya harta haram, ia harus berlepas diri. Dalam urusan riba saja kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat dari dosa riba, kalian hanya bisa ngambil modal saja, nggak boleh ngambil bunganya. Nah, karena bunga dalam fatwa MUI kita itu haram, bunga itu riba gitu kan, maka kita harus nyari alternatifnya. Nah, alternatifnya ya jual beli. Kalau jual beli mah keuntungannya sesuai apa yang kita tentukan. Jadi bukan kesepakatan di awal seperti ini bunganya sekian persen, nah itu riba. Nah, maka hadis ini mengajarkan kepada kita jauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam masalah perekonomian kita. Nah, kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah ini itu sebagai ujian bagi kita semua, sehingga ketika kita kepepet gitu kan, kita punya sarana kepada Allah, yaitu doa. Ad-du'a'u silahul mu'min kata Rasul. Doa itu senjatanya orang beriman. Coba kita kekeringan, padahal mah ada sarana bagi kita kepada Allah dengan sholat istisqa. Cuman sholat istisqa ini harus terlibat antara pemerintah dan rakyat. Jadi khalifah, kemudian gubernur, bupati, camat, itu mereka yang harus menginisiasinya. Jadi mereka yang harus mengajak rakyatnya untuk taubat kepada Allah, minta. Kalau benar itu taubatnya, mintanya, nggak akan lama, habis istisqa langsung hujan biasanya. Cuman ini para pemimpin kita pada takut rupanya gitu kan. Mereka merasa dirinya mungkin nggak layak gitu kan, sehingga instruksi istisqa justru keluarnya dari MUI gitu kan. Nggak bisa, MUI mah bukan penguasa, harusnya penguasa. Jadi taubat kepada Allah bersama rakyatnya gitu kan. Nah makanya selalu ada solusi, salah satunya doa. Nah kalau doa kita diterima kan kelar seluruh urusan kita. Cuman masalahnya doa kita kan sering tertahan, ya karena kitanya yang belum layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang dia beribadah menggunakan harta yang haram? Apakah sah ibadahnya? Contoh, dia berhaji hasil uang yang enggak jelas. Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Tetap hasil harta yang sumbernya enggak jelas itu enggak sah ibadahnya. Tapi ada segolongan ulama lagi mengatakan ibadahnya sah, hajinya sah, tapi dia berdosa menggunakan uang yang haram itu. Nah makanya nanti ditimbang di hadapan Allah, lebih banyak mana, lebih banyak pahala atau dosanya gitu kan. Nah tapi mayoritas ulama cenderung kepada pendapat bahwa sumber yang haram tidak bisa berubah menjadi halal. Jadi hajinya tidak sah, doanya enggak diterima, sholatnya enggak diterima gitu kan. Meskipun kewajibannya gugur gitu kan, tapi dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
hadis ini secara sosial bahwa Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini pelajarannya bagi kita bahwa seorang muslim yang benar itu adalah baik dalam tutur kata dan perbuatannya. Jadi kita nih sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memilih kata yang baik. Jangan sampai menyakiti. Memilih perbuatan yang baik, jangan sampai merugikan orang lain. Makanya dalam hadis juga disebutkan la dharara wala dirara. Kita enggak boleh merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi harus dipilih. Jika kata-kata kita menyakiti orang, itu masya Allah. Kalau orang tersinggung karena perkataan kita, itu lukanya lama. Kalau luka karena pisau, itu gampang sembuh. Tapi luka karena tersinggung oleh ucapan kita, itu agak lama itu. Teringat-ingat melulu gitu kan. Dan ini memang harus dipilih. Sehingga Rasul itu menyatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau diam. Jadi mendingan no comment gitu kan. Apalagi medsos sekarang itu, masya Allah. Kita salah nge-share gitu kan, salah membagi, itu dosanya bisa kemana-mana. Harus tabayun dulu. Jangan sampai main langsung kirim-kirim aja. Kontennya kadang-kadang nih kita nih, lihat judul doang, isinya nggak dibaca, dikirim ke orang. Sementara isi dan judul beda gitu kan, jadinya fitnah, jadinya kekacauan gitu kan. Sementara pengguna medsos kita, masya Allah, dari kaum ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak, itu lebih akrab dengan medsos, lebih akrab dengan HP gitu kan. Sehingga kuota, masya Allah, itu untung banget tuh Telkomsel, halo, provider tuh untung banget. Kita aktif banget, sampai emak-emak lagi masak aja pakai handphone gitu kan. Termasuk kita juga bapak-bapak sekalian, lebih akrab dengan handphone dibandingkan dengan Quran. Nah ini juga agak miris gitu kan. Nah makanya kita harus ya memilah lah perbuatan kita, kira-kira banyaknya yang disukai apa enggak. Termasuk nih di kita nih ada azan telat melulu, apa jangan masih main handphone gitu kan. Nah, baru ketika qomat, wah baru berujuk gitu. Itu masih lumayan gitu kan. Tapi baiknya itu ya azan langsung penuh gitu kan. Apalagi maghrib isya, anak-anaknya alhamdulillah nih, di sop awal sop kedua itu anak-anak di sini. Bapak-bapak sopnya ketiga keempat, sehingga nggak khusyuk. Anak-anak main-main biasa gitu kan. Kenapa? Ya karena bapak-bapaknya telat. Anak-anak lebih dulu gitu kan. Mudah-mudahan sih kita lebih dulu daripada anak-anak. Yang nggak enak juga ngusirin mereka udah rapi kan, masa diusir suruh ke belakang. Dia bilang saya lebih dulu datang gitu. Makanya mudah-mudahan ketika dipanggil, ya sholat 2 rakaat di rumah bolehlah. Habis sholat langsung ngacir, jangan nunggu qomat. Ini kalau nggak qomat nggak datang-datang nih. Ini keunikan musola kita nih, al-muslimin, nggak tahu awabin apa sama nggak. Nah mudah-mudahan sih ke depan lebih dulu dibandingkan anak-anak. Alhamdulillah kalau maghrib mas sampai sono nggak muat nih. Nah, sampai ujung panas tuh nggak muat karena ada anak perempuan itu biasanya. Nah jadi kita harus lebih cepat dalam merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian secara politis hadis ini juga mengajak pemimpin dan umat
itu untuk tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin maupun rakyat itu berada di hadapan kewajiban dan larangan. Nggak boleh mentang-mentang pemimpin dia boleh melanggar aturan. Nah, jangan sampai seperti dalam lagu itu kan, adikku melanggar hukum, pamanku sebagai hakimnya, MK nanti gitu kan. Sekarang ketawa bukan WK lagi tapi MK gitu kan. Jangan sampai kita mentang-mentang pemimpin langgar aturan, nggak bisa. Aturan yang dibuat itu kan hasil kesepakatan, baik pemimpin maupun rakyat harus tunduk dan patuh. Maka di hadapan syariat Islam, pemimpin dan rakyat itu sama kedudukannya. Nah, makanya jangan melanggar aturan yang sudah dibuat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemimpin kalau dia adil, masya Allah, itu masuk surganya lebih dulu. Tapi kalau pemimpin yang zalim, itu masuk nerakanya lebih dulu, gitu kan. Begitu juga rakyatnya. Rakyatnya yang patuh kepada aturan Allah masuk surga duluan, gitu kan. Tapi udah jadi rakyat melanggar pula, gitu kan. Ya, nauzubillah. Makanya kita semua harus saling menasihati. Makanya pemimpin berhak mendapat nasihat, rakyat juga berhak mendapatkan nasihat. Dalam hadis yang lalu itu disebutkan ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Jadi nasihat bagi para pemimpin dan juga bagi rakyatnya. Nah, maka ketika ada keputusan dari pemimpin yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, aturan Rasulullah, ya semuanya harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, ini yang berat memang. Jadi kita harus taat kepada pemimpin di level manapun, termasuk level RT, level musola, ketua musola itu pemimpin kita, gitu kan. Bukan hanya presiden saja, gitu kan. Makanya nanti pemimpin itu berat pertanggungjawabannya. Pak RT nih nggak bakalan masuk surga sampai ditanya dulu anggota RT-nya. Berat banget kan. Presiden nggak bakal masuk surga sampai 300 juta orang Indonesia ditanya dulu, masalah. Makanya dulu para ulama, para salafus soleh itu nolak kalau diminta jadi pemimpin. Seperti dalam sholat jadi imam, monggo gitu kan, saling nyuruh gitu kan, karena bebannya berat. Beban imam juga berat, gitu kan. Untungnya Pak Imam namanya, gitu. Nah, kalau imam itu makmum ada yang kurang ditanggung oleh imam. Tapi kalau imamnya salah, ya nanggung dosa semuanya, gitu kan. Makanya pemimpin aja, gitu kan, membeli produk-produk mereka. Bahkan secara tidak sadar kita juga nyumbang agar mereka kaya, gitu kan. Makanya saya berharap, gitu kan, ada tuh perusahaan rokok pemiliknya orang muslim, gitu kan. Karena yang paling kaya di kita itu Gudang Garam, Jarum, Sampurna. Siapa yang nyumbang? Kaum muslimin. Coba NU, gitu kan, punya perusahaan rokok kan, biasanya yang ngerokok dari NU kan. Saya juga mau beli itu kalau pemiliknya orang muslim, gitu kan. Nah, jadi kita secara tidak sadar rela dijajah. Makanya sekarang alhamdulillah tuh ada di pinggir-pinggir jalan jual tembakau sama rokok apa tuh, lintingan. Beli di situ aja. Itu jelas itu mah untungnya dia yang punya. Kalau kita beli Gudang Garam, Jarum, Super, itu yang kaya orang kafir. Nah,
Ini bapak-bapak yang ashabul udud nih, yang biasa ngudud, beli ke yang di pinggir jalan tuh, lebih murah juga gitu kan. Nah itu ekonomi, Masya Allah. Bayangkan bapak-bapak sekalian, kalau nih dia itu pemilik rokok gudang garam saja, itu keuntungan hariannya itu sampai 9 miliar setiap hari. Nah kalau aja nggak dibeli itu ya kolab mereka gitu kan. Nah makanya kita harus memikir ulang nih masalah ekonomi kita. Tapi ekonomi memang nggak bisa individu, tapi harus berjamaah. Negara harus turun di situ. Jangan sampai uang kita hilang sia-sia gitu. Makanya Allah nyuruh kita untuk memakan yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Udah suruk ya. Satu lagi terkait dengan medis nih. Jadi hadis ini menjadi landasan bagi kita. Islam itu pengen agar umatnya itu sehat. Makanya kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik. Kita nih kalau semua dimakan ya akhirnya banyak masalah gitu kan. Kolesterol, asam urat, gula darah gitu kan. Nah makanya anjuran dari Rasul itu, kami ini kalau makan ya nggak sampai kenyang. Kami ini kalau belum lapar nggak makan gitu kan. Makanya ada puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah agar kita sehat. Karena tidak ada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak cucu Adam kecuali perut. Nah kalau memang doyan makan, doyan minum, kata Rasul, nggak bisa lagi kecuali makan minum, ya sisakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah untuk bernafas, jangan sampai makan kekenyangan, kepegahan gitu. Kita contoh aja, kalau lagi ada hajatan, ada pesta, orang kita mah semua dicobain gitu ya. Itu pilihan itu agar kita milih. Ini mah enggak, ya nasi putih, ya nasi goreng, ya ketan kuning, semuanya diambil. Ya akhirnya pegah gitu kan. Pulang dari pesta, dari hajatan sakit. Ya, termasuk ini nih tenggorokan. Lihat es enak banget, ada es apa namanya kelapa muda. Waduh, ternyata habis minum es serak gitu. Harusnya tahu diri gitu kan, udah tua nih, bukan kayak anak muda lagi. Nah, jadi kita diajarkan oleh Islam untuk memilah yang baik, jangan sampai semuanya dimasukin. Nah, termasuk juga kalau ini kan tibul wiqoi, jadi kedokteran preventif itu menjaga makan minum. Kalau sudah kejadian kita sakit, ya kita disuruh berobat. Nah, pengobatan yang paling sederhana itu pertama ruqyah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Jadi Rasul itu kalau demam itu diruqyah oleh istrinya. Demam biasa gitu kan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin ke yang sakit. Atau juga dianjurkan untuk berbekam nih. Bekam itu menghilangkan darah kotor. Jadi racun-racun yang kita makan selama ini dengan bekam itu bisa hilang. Nah, termasuk dengan mengkonsumsi obat-obatan yang tidak membahayakan. Kembali ke alam gitu kan. Kalau versi Ustaz Zaidul Akbar udah rimpang sama rempah gitu kan. Serai, jahe, lengkuas, kemudian kayu manis, itu tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau obat-obatan kimiawi, efek sampingnya kan ke ginjal, berat ginjalnya. Jadi ikhtiar berobat juga bagian dari Islam. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang mengobati dan menyembuhkanku. Tapi harus ikhtiar.
Dan kalau sudah kejadian, ya udah bersabar. Karena sakit, sehat itu juga rezeki. Syukur, sabar, kan intinya dua itu kan. Sehat bersyukur, nambah amal, sakit bersabar, evaluasi, banyak zikir gitu kan. Jadi jangan juga sampai stres. Udah sakit stres pula, ya udah wassalam itu kan. Yang terbaru itu psikiaternya Netanyahu, presiden Perdana Menteri Israel bunuh diri, padahal dia dokter spesialis jiwa. Dia bunuh diri. Sakit jiwa gitu kan. Ya karena nggak tenang hidupnya kan, menjajah Palestina dilawan gitu kan, takut mati mereka. Bunuh diri. Nah kalau kita mau orang muslim, ya mati syahid atau hidup mulia gitu kan. Makanya porosnya antara syukur dan sabar. Nah mudah-mudahan kita semua diberikan hikmah oleh Allah untuk istiqomah dalam ibadah dan juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa memilih mana yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Demikian bahasan hadis ini, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Silakan Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keharaman hasil fatwa itu bukan haram zatnya, tapi haram karena mudorot yang akan ditimbulkannya. Kalau udah beli nggak masalah pakai gitu kan sampai habis, tapi nanti jangan beli lagi selama fatwa ini belum dicabut. Jadi fatwa itu kan mengharamkan karena mudorot yang ditimbulkannya, bukan barangnya yang haram. Enggak. Kayak McDonald kan halal, cuman ini perusahaan jadi donatur utama Israel. Nah di situ haramnya. Jadi ketika kita beli tuh, dia dipakai uangnya untuk membantu Israel menjajah Palestina. Jadi bukan haram zatnya, tapi mudorot yang ditimbulkannya. Jadi selagi fatwa itu belum dianulir, belum dicabut, ya kalau kita beli McDonald, Kentucky ya haram. Kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari yang alternatifnya. Alhamdulillah ada donat, ada seblak, ada sabana gitu kan. Kita pilih produk-produk yang substansinya sama kok. Kita ngopi pinggir jalan dengan Starbucks itu sama gitu kan, beda harga gitu kan. Rasa mah nggak kalah gitu kan di kafe-kafe pinggir jalan. Makanya termasuk tadi saya nganjurin yang biasa beli rokok udah jadi beli yang lintingan. Nah, itu lebih untung penjualnya gitu kan. Nah, petani tembakau juga gitu kan. Nah, jadi upayakan cari alternatifnya. Kayak apa namanya, Coca-Cola, Pepsi, kan ada teh botol gitu kan. Bahkan sekarang itu Masya Allah di pinggir jalan teh manis itu beragam macam gitu kan. Cuman manis gulanya itu yang bermasalah tuh. Gulanya tinggi gitu kan. Lebih baik bikin teh sendiri, pakai serai, enak itu kan. Ganti gulanya gula
aren, gula kelapa atau madu gitu kan. Jadi keharamannya karena mudarat yang ditimbulkan, bukan keharaman zat barang itu. Kalau nanti dicabut sudah nggak ada lagi penjajahan gitu kan, ya halal lagi. Karena memang aslinya halal begitu. Cuman MUI masih belum berani mengharamkan bank karena takut juga gitu ya. Soalnya coba bapak-bapak sekalian, bank paling banyak nasabahnya bank apa? BCA. Siapa nasabahnya? Kaum muslimin. Coba yang make uangnya siapa? Ya mereka sekutu-sekutunya. Kalau kita nih orang muslim mau pinjam uang di BCA, bererot itu aturannya. Tapi kalau sesama mereka butuh berapa gitu kan. Sementara itu uangnya uang kaum muslimin. Nah, sementara bank-bank syariah tertatih-tatih, muamalat hidup enggak, mati tak mau gitu kan. Karena nasabahnya kurang gitu kan. Yang naruh uang kurang. Nah, makanya kita juga harus memilihlah, bantulah bank-bank syariah itu biar mereka hidup gitu kan. Nah, kecuali darurat gitu ya, seperti PNS kan nggak bisa ngambil uang kecuali dari Mandiri gitu kan. Ya udah ambil taruh di yang syariah. Kecuali bisnis adanya BCA doang gitu kan. Ya untuk bisnis doang, tapi jangan naruh di situ gitu kan. Untuk lalu lalang doang gitu kan. Yang masalah banyaknya itu deposito naruh uang di situ. Ya untung mereka mah tinggal pakai itu uang-uang kita, nggak perlu izin sama kita gitu kan. Nah jadi ini harus jadi perhatian kita semua. Ketika ada alternatif, ya pilih yang alternatif itu. Baik, barangkali itu. Ini belum datang nih lontongnya nih. Lagi diambil. Ayo, ada yang tanya lagi? Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa. Masya Allah, ini nasi uduk ya, Bang Lili. Oh, kelembegan. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting sehat. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.